Oke, selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Jimmy. Saya akan membawakan acara hari ini, sore ini tentang startup bisnis yang namanya Reward City. Dan perkenalkan saya Jimmy, bisnis utama saya adalah konsultan IT dan juga develop program ya, seperti website, aplikasi, dan lain sebagainya. Oke. Oke. Jadi startup bisnis ini dibikin oleh sebuah perusahaan, yaitu dari perusahaan Vidi ya teman-teman ya. Perusahaan Vidi ini adalah perusahaan teknologi tinggi yang bergerak di bidang iklan. Jadi dia berpusat awalnya di Singapura dan sekarang sudah punya 7 kantor ya. Sejak tahun 2017 ada di New York, San Francisco, Shenzhen, Shanghai, dan lain sebagainya. Dan sekarang ada di Bali juga, Indonesia. Nah, pendiri dari Vidi itu adalah 2 orang muda, yaitu Patrick Colangelo, ini adalah warga negara Kanada. Dia lulusan Universitas Harvard, dan juga Matthew Lim, dia warga negara Singapura. Kalau Patrick ini adalah bertanggung jawab atas departemen teknisnya, termasuk IT-nya, teknologinya, dan lain sebagainya. Kalau Matthew Lim ini bergerak di bidang pengembangan bisnisnya, jadi marketingnya dan semuanya di wilayah Asia sekarang fokusnya. Oke, ini adalah pengembangan peta bisnis Vidi. Jadi 2017 dia dibangun, 2018 mulai banyak respon, dan 2019 ini dia bikin satu terobosan lagi baru, yaitu cryptocurrency. Nanti akan saya jelasin secara detail ya. Oke, cara kerja dari teknologi perusahaan Vidi adalah video blockchain teknologi. Satu-satunya iklan yang punya teknologi blockchain. Nah, sering kita dengar blockchain itu apa? Blockchain itu adalah satu teknologi di balik cryptocurrency teknologi. Nah, dia punya satu teknologi di mana kalau ada orang yang mau promosi atau iklan, itu dia akan kemas dalam bentuk video, tetapi si pengiklan itu bayarnya dalam harganya teks. Karena apa? Dia bisa menyematkan video di balik teks. Seperti contohnya ini di majalah Vogue. Jadi Vidi menyematkan video mereka di majalah Vogue, tetapi di balik ada teks ini. Jadi kayak berita ini dia masuk, dan bila ada gambarnya lidah yang ini Vidi dan juga ada berwarna pink backgroundnya, maka dia bisa diklik dan bila diklik dia akan keluar videonya. Ya, oke, ini adalah teknologi Vidi. Nah, apa yang mereka jual kepada customer mereka? Mereka menjual iklan by click. Jadi seperti di YouTube, itu kan beberapa orang yang iklan di YouTube itu mereka bayar kalau ada mengeklik atau orang yang melihat iklannya mereka. Jadi kalau nggak ada yang ngeklik ya mereka nggak bayar. Jadi ini adalah salah satu contoh paket yang ditawarkan ke para pengiklan. Contohnya adalah paket basic ya. Jadi Vidi menawarkan kalau iklan mereka dilihat atau diklik oleh 50.000 orang, maka mereka bayarnya 3.750 Singapura dolar. Nah, ada juga yang paket 100.000 klik atau digaransi pasti ada yang lihat 100.000 orang, itu bayarnya 6.500 Singapura dolar. Bahkan paket yang eksklusif di sebelah kanan bawah ini, 1 juta orang yang lihat, digaransi pasti ada, bayarnya 50.000 Singapura dolar. Dan beberapa paket yang bagus. Jadi sebetulnya Vidi ini modalnya hanya satu. Mereka punya modal hanya viewer. Begitu semakin banyak viewer, semakin banyak pula paket yang akan ditawarkan. Oke ya. Nah, siapa yang sudah menjadi kliennya Vidi? Yang menjadi kliennya Vidi adalah beberapa merek terkenal
produk-produk terkenal seperti Ferrari, Apple, Rolex, Channel, BMW, SQ2, dan lain sebagainya. Dan iklannya tidak dimasukkan ke aplikasi mereka, tetapi VD memasukkan ke beberapa media online top dunia seperti CNN, CNBC, dan 50 media online top di dunia. Nah, ini adalah salah beberapa customer yang sudah pakai iklannya VD, seperti Nike, MAC, Cartier, Louis Vuitton, Huawei, Bentley, BMW, semua. Bahkan sekarang ada yang namanya Netflix ya teman-teman ya. Jadi Netflix juga lagi iklan di VD. Nah, dan dimasukkan kemana iklannya? Dimasukkan ke media top. Salah satunya seperti ini teman-teman ya. CNN, CNBC, LA, Basar, Sindu, ini ada yang di Indonesia. Kompasiana, Okesun, Detik.com, Liputan 6, Prestige, Esquire, dan lain sebagainya. Pokoknya ada 50-60 media di seluruh dunia. Dan lebih dari 2 miliar pengunjung efektif setiap bulan. Oke, ini adalah cara kerja VD. Jadi VD ini awalnya memang dia membangun bisnis iklan dengan teknologi tinggi. Oke, nah begitu semua responnya bagus, maka ada beberapa perusahaan yang melirik sahamnya VD. Salah satunya ada yang dari GVR Musik, ini adalah sebuah perusahaan musik di Singapura, dan juga yang di Indonesia ini adalah grup dari perusahaan yang terkenal ya, kita semua tahu ada grup MNC yang mana pemiliknya adalah Haritanu. Dia membeli sahamnya VD juga sebagai partner, dan juga Osim. Osim ini salah satu yang penjual alat-alat kesehatan ya kalau nggak salah. Dan ada Venbusi Capital, Vetri Group, dan lain sebagainya. Venbusi Capital ini adalah salah satu pemilik atau founder cryptocurrency yang namanya Ethereum, teman-teman ya. Oke. Nah, ternyata di balik Project VD ini ada konsultan top, teman-teman. Ada yang kepala divisi teknologi dari PNG, dari UBS, dari Coca-Cola. Ini bahkan wakil presidennya Coca-Cola itu bergabung jadi konsultan Project VD. Nah, ada yang dari Temasek dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi di sini di balik proyeknya perusahaan VD itu ada orang-orang yang hebat. Nah, ini salah satu video di mana pada waktu itu MNC bergabung dengan Gentlemen, welcome to New Digital Media Technology Blockchain Conference. 欢迎大家出席全新媒体广告技术区块链推介礼。Your biggest round of applause as we announce the arrival of our VIP. So the VVIP, Mr. Olivier Berlot, Mr. Vicky Irawan, co-founder and CEO of VD Asia, Mr. Matthew Lim. VD, we recognize that there was a shortage. We have over 50 publishers today who are using our SDK and over 8 billion monthly impressions of pages today. MNC Vision, K Vision that we acquire, and then MNC Play, we already have like 2.6 subscribers all around Indonesia. What is more important is we look at how we are working with VD. So creativity is key to create engagement. And talking about VD, engagement is key. Since 2013 back then, we always believe that blockchain technology is one of the biggest invention after ini the adalah Ustadz Darmawan,
announcing the official collaboration between VD with MNC Group, Heart Media, as well as Indodax. A big round of applause. Oke, itu adalah video pada waktu Indodax, Oscar Darmawan, dan MNC, Pak Vicky, dan juga Matthew Lim datang di Singapura. Nah, ini ada satu video lagi pada saat VD dan foundernya masuk ke Indonesia di Pullman. Oke, kita lihat ya. Hello everyone. My name is Matthew, and first of all, I'd like to thank everyone for spending time and inviting me over to Jakarta to share more about our company, Vidi. So today, what I'm gonna do is I'm just gonna give you guys a very quick overview and presentation about Vidi, the company, and going forward, what are some of the plans in case you guys don't already know. Okay, so I'll first start a little bit about the company background and how we began. Okay, so basically Vidi was a startup company back in 2017. It was founded by myself and my partner Patrick. So today we have over 30 employees across the different countries. So just to let you know where the key offices are. So we started in San Francisco, but we have moved to New York right now. So my partner handles most of the tech development in New York. This is just some of the key members, just to show you guys their faces. So obviously the first guy on the left is Patrick, my partner, and the rest of them are mostly engineering, and we have also one colleague in Singapore here, is Bernard over there. So the next slide is really just to share with you a little bit about who are some of our investors as well as shareholders. So if you can see, and I'm not sure whether you guys recognize some of the names, but we have a variety of investors who include venture capitalists as well as blockchain VC funds. So first one, Fubushi Capital, is pretty famous. I'm not sure whether you know them. And then we have obviously as well MNC Group, who's also one of our shareholders. This you might be more familiar with. And some other VCs below, yeah? Yeah, okay, so essentially in a nutshell, what Vidi is basically a web technology, right, that creates an invisible layer above the internet that is powered by blockchain, right? And this layer basically allows more space for publishers to work with on the web. This invisible layer that rests on top of the page allows publishers to have more space to put content behind the words of the text on the pages. So again, what VidiCoin will be is it will be the digital currency that will actually fuel the entire ecosystem once the Vidi ecosystem is built completely. Yes! Vidi! Yes! Vidi! Luar biasa! Woo!
Oke, ya teman-teman. Itu adalah dua acara yang besar ViDi, dan tahun 2019 ViDi mengeluarkan ViDi Coin. Token ViDi Coin ini diproduksi hanya 10 miliar dan terbatas ya. Jadi dia tidak unlimited tapi 10 miliar aja, dan sekarang yang sudah keluar sekitar 9,8 miliar. Jadi kurang 200 juta aja. Oke ya teman-teman. Dan yang kedua, ViDi mengeluarkan lagi satu koin lagi namanya ViDi-X. Total supply-nya adalah 1 miliar, teman-teman ya. Jadi kalau yang ViDi-X ini harganya karena dia langka, makin langka dia makin mahal. Harganya sekitar sekarang kalau nggak salah 4.000 sampai 5.000 rupiah. Kalau yang ViDi sekitar 35 sampai 40 rupiah. Jadi bedanya jauh, teman-teman ya. Nah, dua koin ini sudah terdaftar dan bisa dijual belikan di 20 exchanger di seluruh dunia secara resmi. Ya, salah satunya yang terbesar ada di Asia itu Indodax. Tadi yang datang di acara itu adalah Mr. Oscar Darmawan. Beliau adalah founder dari Indodax Indonesia. Jadi satu-satunya Pak Oscar yang datang ke peresmian koin ya teman-teman ya. Dan semua Bapak Ibu bisa beli jual di exchanger ini. Oke, nah Reward City punya ide lagi bikin sebuah startup bisnis yaitu Reward City atau Virtual City by ViDi. Kenapa? Ini sebenarnya sangat-sangat membantu juga untuk menambah viewer dari iklannya Reward City dari ViDi. Jadi kalau dengan adanya Reward City ini maka ViDi bisa, kalau semakin banyak viewer maka makin banyak paket yang akan ditawarkan dan semakin banyak pula income yang diterima dari perusahaan iklannya ViDi. Nah, dan di dalamnya Reward City ini juga ada beberapa menu seperti by karakter, clicker, kita bisa ngeklik berita, ada TV, payment, e-commerce, jadi online shop, nanti offline shop yang masih di offline dimasukin ke sini, semua masuk ke ViDi. Ada real estate, jual beli stand atau properti, ada sosial media, game, messenger, dan lain sebagainya. Oke ya teman-teman ya. Oke. Nah, setelah itu untuk kita bisa masuk ke Virtual City ini kita bisa bergabung menjadi ViDi Community. Ya, ViDi Community ini bisa kita mendapatkan banyak kemudahan teman-teman ya. Salah satunya kita bisa membeli ViDi Coin sepertiga lebih murah dari market. Jadi community bisa membeli token ViDi Coin, misal nih senilai 3.000 dengan harga cuma 1.000, jadi sepertiganya. Oke ya teman-teman ya. Oke. Nah ini contoh paketnya, ini namanya by karakter. Teman-teman kalau mau beli ViDi di sini, Anda bisa beli dengan harga lebih murah. Kurang lebih diskonnya bisa 65 sampai 70%. Contohnya, ini ada paket namanya The Guru. Bapak Ibu beli ViDi senilai 35.000 USDT, bayarnya cuma 10.000 USDT. Ya, jadi kita punya keuntungan totalnya 350%. Ada yang harganya cuma 16.000 belinya bayar 5.000. Ada yang 3.000 USDT bayarnya cuma 1.000. Dan sampai ada yang paling kecil 100 USDT bayarnya cuma 50. Oke ya teman-teman. Ini adalah paket karakter yang bisa kita beli. Sebetulnya ini adalah paket franchise yang ditawarkan ViDi kalau kita bisa menjadi partnernya ViDi di Reward City ya teman-teman ya. Dengan begitu kita bisa membeli paketnya dan kita dibeli barang dalam bentuk koin atau ViDi Coin. Oke, contohnya ini teman-teman, bila Anda membeli yang 3.000 USDT, Anda cukup membayar 1.000 USDT. Nah, Anda pasti mendapatkan 3.000 USDT meskipun bayarnya cuma 1.000, tetapi 3.000 USDT ini tidak bisa Anda terima langsung sekaligus sekali. Tetapi sama Reward City akan diberi setiap hari 0,5%. Oke ya teman-teman ya.
Setiap hari pasif, nggak ngapa-ngapain, kita diberi 0,5%. Atau 0,5% dari 1000 berarti 5 USDT sehari. Nah, tetapi bila kita membaca iklan 10 iklan, di mana iklan yang dibaca kita adalah iklan-iklan dari klien-klien yang masang iklan di VD, otomatis menambah viewernya VD, maka kita diberi reward tambahan 0,2% per hari atau 2 USDT. 2 USDT ini setara dengan $2 ya teman-teman ya. Jadi bila kita ngeklik iklan 10 iklan, maka kita di paket 1000 ini kita mendapatkan 7 USDT per hari. Nah, berarti untuk mendapatkan 3000 USDT, berapa lama kita? Karena setiap hari dicicil $7, maka 3000 USDT akan kita terima selama 14,2 bulan. Jadi begitu 14,2 bulan, 3000 ada di tangan kita. Setelah 3000, ngapain kita? Kita beli lagi, franchise lagi. Jadi ini seperti kulakan barang ya teman-teman. Jadi kita seperti punya franchise Indomaret, kita tinggal isi barangnya, kita beli harga 1000, dikasih barang senilai 3000 USDT, dan bagaimana kita menghabiskan barang yang di dalam Indomaret itu. Jadi seperti itu. Begitu barangnya habis, kita kulaan lagi 1000, dapat 3000 lagi. Begitu barang habis, kita kulaan lagi 1000, dapat 3000 lagi. Bagaimana kita pintar-pintarnya untuk menghabiskan 3000 ini dengan cepat. Nah, kalau kita nggak ngapa-ngapain, hanya ngeklik iklan, berarti kita pasif sebetulnya, hanya ngeklik. Itu kita bisa menghabiskan barang 3000 USDT koin kita dalam waktu 14,2 bulan. Oke ya teman-teman ya. Ini contohnya teman-teman. Kenapa kok perusahaan membentuk ekosistem seperti ini? Ini ilustrasinya. Teman-teman, pada saat kita membeli paket franchise, misal kita 3000 bayarnya 1000, maka perusahaan mendapatkan atau menerima uang dolar dalam bentuk USDT. Ya. Jadi kita terimanya, perusahaan adalah terimanya USDT atau setara dengan dolar. Nah, siapa yang membeli? Kita sebagai komunitas Reward City. Nah, kita kalau mau ngeklik, maka kita diberi reward, teman-teman. Reward itu diberi apa? Perusahaan tidak pernah menjanjikan uang atau dolar, tetapi perusahaan memberikan VD Coin, di mana VD Coin ini adalah produksinya dia sendiri. Teman-teman, saya orang IT, saya tahu bahwa membuat koin sebetulnya adalah free, HPP-nya 0. Karena apa? Tinggal bikin program. Yang mahal itu pada waktu dia menyematkan ke coin market untuk diakui oleh dunia, dan itu pun kurang lebih modalnya cuma 15 jutaan. Nah, semua orang bisa bikin koin, tetapi masalahnya apakah koin kita laku? Itu masalahnya. Nah, VD ini memberikan reward ke kita bukan dalam bentuk dolar, tapi dalam bentuk VD Coin ya teman-teman ya. Jadi dari perusahaan terima uang, perusahaan hanya mengeluarkan koin. Nah, komunitas atau kita ini tugasnya kan ngeklik. Nah, begitu kita terima VD Coin, kita kemana untuk menguangkannya? Kita jual aja ke market. Di mana market ini ada Indodax dan 20 exchanger, dan juga di situ di dalam Reward City juga ada beberapa para pedagang atau agen yang bisa membeli koinnya Bapak Ibu. Ya. Nah, siapa yang membeli koin VD kita di market atau di Indodax? Yang membeli adalah perusahaan-perusahaan yang masang iklan tadi ya teman-teman. Selain perusahaan masang iklan juga ada trader, pemain-pemain trader kripto. Ada juga yang investor koin kripto. Nah, dari perusahaan branded ini kemana lagi? Ke perusahaan koin, perusahaan VD lagi. Kenapa perusahaan branded ini mencari koin VD di Indodax atau market exchange? Karena perusahaan VD memberikan kemudahan. Kalau mereka iklan bayarnya pakai VD Coin, maka mereka akan diberi diskon 20%. Oke ya teman-teman. Kalau perusahaan branded seperti Nike, Huawei tadi ini dia bayarnya pakai Singapura dolar, maka mereka tidak mendapatkan diskon. Tetapi kalau mereka bayarnya pakai VD Coin, maka mereka dapat diskon 20%. Otomatis perusahaan branded yang iklan ini pasti nyari dong di mana? Di Indodax, di Wobit, di GitHub,
dan lain sebagainya. Seperti kita nih, sekarang kita ini pegang namanya OVO. Buat apa kita pegang OVO, Shopee? Karena kita mendapatkan kemudahan atau lebih hemat kalau kita bayar pakai OVO. Meskipun kita harus menukarkan uang kita jadi walletnya OVO, deposit dulu di OVO, susah-susah kita nginstall OVO karena apa? Hanya untuk nyari diskon. Sama, perusahaan branded sama juga. Mereka pengen juga dapat diskon 20%, maka mereka cari namanya Vidicoin dimanapun berada. Oke ya teman-teman ya. Berarti dari perusahaan branded ini, Vidicoin-nya kembali ke perusahaan lagi teman-teman. Kalau kita lihat alurnya, perusahaan itu terima uang USDT, tapi perusahaan hanya mengeluarkan koin, di mana koin ini berputar dari perusahaan ke komunitas, komunitas ke market exchange, dari market exchange kembali ke perusahaan, lewat perusahaan branded ini balik ke perusahaan Vidi lagi. Jadi sebenarnya koinnya muter, dia terima uang aja. Nah, kira-kira kalau kita lihat seperti ini, ekosistem yang terbentuk seperti ini, kira-kira di mana letak scam-nya perusahaan? Karena apa? Perusahaan hanya keluarin koin, dia terima USDT ya teman-teman ya. Di mana koin ini adalah produksi sendiri. Kecuali yang bikin Reward City bukan Vidi. Nah, itu yang masalah. Nah, kita bersyukur karena yang bikin aplikasi startup bisnis Reward City adalah perusahaan Vidi sendiri. Di mana tadi 2 acara besar Matthew Lim itu adalah mensupport pembukaan Vidi Reward City juga ya teman-teman ya. Nah, perusahaan tidak pernah menjanjikan kita diberi uang atau perusahaan tidak pernah membeli Vidi dari market exchange-nya. Oke, jadi Vidi hanya kemasukan uang dan mengeluarkan koin, jadi tidak ada beban payout. Kalau tidak ada beban payout, buat apa Vidi perusahaan menutup Reward City? Karena apa? Dia terima uang dan hanya mengeluarkan koin. Di mana koin itu HPP-nya 0, kebetulan koin Vidi ini laku di exchanger. Oke ya. Jadi apa bedanya Reward City dengan startup bisnis yang ada di luaran? Misalnya Grab, Gojek, Shopee, OVO, dan lain sebagainya. Kalau Grab, Gojek, Shopee, OVO, mereka bakar duit untuk mencari massa atau mencari ini komunitas. Dengan bakar duit, usernya happy, teman-teman ya. Begitu duit habis, diskon dibatasi, user mulai kecewa. Contohnya, kalau dulu kita dapat cashback 60%, dulu murni 60%, teman-teman. Kalau sekarang cashback 30%, ternyata embel-embelnya ada tulisannya apa? Maksimal Rp5.000. Itu artinya apa? Karena duit yang dibakar habis, teman-teman. Kalau duit yang dibakar habis, padahal mereka butuh saham naik, maka mereka cari angel investor. Bila angel investornya nggak dapat, atau bahkan mungkin ada tujuan tertentu, akhirnya diambil alih oleh kompetitor seperti Grab, diambil alih oleh Uber, diambil alih oleh Grab. Akhirnya Ubernya dimatiin ya, karena ya mereka kehabisan uang si Uber ini. Nah, bedanya dengan Reward City apa? Reward City tidak pernah membakar duit ya teman-teman ya. Reward City hanya membakar koin, di mana koinnya ini adalah Rp0, $0. Modalnya adalah 0, teman-teman ya. Tidak ada modal. Bakar koin, maka user happy, seperti kita happy, ya kan? Pemegang koin juga happy. Begitu koin habis, maka koinnya makin langka, teman-teman. Kalau koin makin langka, koin makin mahal. Kalau koin makin mahal, kita happy sebagai komunitas, Vidi perusahaan juga happy. Nah, bagi perusahaan klien yang membeli Vidi, no problem, kan nilainya sama. Karena dia beli langsung dibayarkan, tidak di hold. Nah, begitu nanti banyak orang yang user yang komunitas yang terkumpul masanya, maka si iklannya banyak viewernya. Kalau viewer naik, otomatis kan perusahaan menerima income dari iklannya juga makin naik, teman-teman. Kalau viewer naik, otomatis klien juga happy. Karena apa? Promosinya tepat. Klien happy, otomatis Vidi makin kaya karena omset makin naik ya, teman-teman. Duit Vidi makin banyak, no payout. Jadi tidak ada beban payout yang diberikan ke kita. Nah, otomatis saham akan nanti akan mengeluarkan saham. Begitu saham ini kliennya banyak, usernya makin banyak, komunitas makin tinggi, dan iklannya juga makin ramai, maka saham bisa naik ya teman-teman. Bedanya adalah Gojek, Grab mereka bakar duit, kalau di Reward City bakar koin.
Oke ya teman-teman ya. Jadi tidak ada uang yang dibakar. Otomatis kalau di sana koinnya duitnya habis, maka dia butuh angel investor. Kalau di sini koinnya habis, makin mahal. Kok bisa? Karena ada dua inti yang penting di perusahaan VD ya teman-teman. Satu, produknya VD berupa iklan itu teknologi sendiri. Tidak perlu kulakan dari pihak luar. Kedua, koinnya VD itu juga produk sendiri dan teknologinya sendiri, tidak perlu kulakan. Ya teman-teman, HPP-nya juga nol. Kalau perusahaan lain kadang-kadang dia produknya adalah beli dari pihak lain. Jadi dia kulakannya pakai uang. Dan kalau memberikan reward pun dia juga harus keluar biaya, teman-teman. Misal diskon, Anda bisa naik Grab diskon 30%, atau Anda membeli waktu itu Anda naik Grab lebih murah. Siapa yang menambah duitnya Grab? Yang nambah duitnya Grab adalah si Grab sendiri ya teman-teman ya. Yang nambah duitnya untuk sopir adalah Grab-nya sendiri. Tetap dia mengeluarkan uang untuk promo. Kalau DVD 0 rupiah teman-teman ya. Oke. Jadi di dalam virtual city, reward city ini akan terjadi nanti komunitas seperti ini, e-commerce, jual beli online, ada TV, ada game, ada sosial media, ada jual beli cryptocurrency, ada digital real estate. Jadi bisa membeli atau menyewa lapak atau properti yang ada di virtual city ini, yang ada di gambar ini ya teman-teman. Juga bisa shopping. Nah teman-teman kalau lihat di sini ada yang logo McDonald, ada Shopee, ada tiket.com. Karena Reward City adalah startup bisnis yang akan menggabungkan beberapa startup bisnis yang ada di luaran dan juga akan menggabungkan toko-toko offline menjadi toko online. Nah, yang toko online yang ada di luaran juga akan digait semua masuk ke sini ya teman-teman. Dan juga beberapa fasilitas lain yang ada di digital bisnis akan dimasukkan jadi satu di Reward City. Nah, ini adalah Reward City roadmap-nya. Kalau sekarang mungkin bulan Juni, ini sekarang lagi menggandeng beberapa toko offline untuk menjadi merchant di online-nya Reward City. Nah, pada waktu tanggal 24 Juli nanti akan diadakan launching pengenalan Reward City ke calon merchant. Ini dia ada di Bali ya teman-teman. Nanti targetnya adalah Agustus akan dipadukan dengan DeFi. DeFi itu Decentralized Finance. Jadi nanti VD-Coin sebagai alat pembayaran. Septembernya Reward City Game akan di launching. Dan juga ada beberapa ini ya kalender lagi. Salah satunya adalah Reward City Real Estate Project. Dan Desember akan ada ulang tahun yang kedua yang akan diadakan di Indonesia, teman-teman. Oke, mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut. Kalau ada yang ditanyakan silakan di unmute atau chatting. Jadi di sini adalah perusahaan VD itu dasarnya 2017 adalah perusahaan iklan berteknologi tinggi memakai teknologi blockchain. Di mana iklannya dia adalah video yang disematkan dalam teks. Dan iklannya bukan dipasang di aplikasi Reward City, tetapi dipasang ke media massa yang sudah top di dunia. Seperti Vogue, Basar, Ele, bahkan Indonesia ada Liputan 6, Sindu, Kompasiana, Detek.com, dan lain sebagainya. Oke ya. Dan kalau video biasanya kalau bayar iklannya mahal, seperti di Facebook tuh. Kita begitu lihat berita atau kita lagi chatting atau kita lagi Facebookan tiba-tiba nongol video, itu kesannya mengganggu ya teman-teman. Biasanya kita kalau ada video nongol, kita apain? Kita skip. Jadi artinya video yang ada di Facebook, iklan-iklan itu biasanya tidak terlalu efektif ya teman-teman. Karena mengganggu teman-teman. Tidak ada hubungannya dengan apa yang kita buka. Tetapi kalau teknologi VD, iklannya VD, kita membaca berita tentang kosmetik, nanti akan ada satu teks yang kayak pink, stabilo pink. Begitu kita klik, itu adalah iklan yang berhubungan dengan berita yang kita lihat. Misal nanti ada Revlon, ada apa. Jadi apa yang diiklankan di situ adalah yang hubungan dengan berita yang kita baca. Otomatis kita juga tertarik. Kita lagi baca, oh ada berita sepatu. Ternyata kita ditawarkan adalah
ini ada sepatu baru dari Nike. Nah, kita kalau klik berarti masih ada connect-nya ya. Oke ya teman-teman. Itu adalah main bisnisnya Vidi. 2017 dia dibangun perusahaan Vidi ini. 2019 perusahaan Vidi bikin Vidi Coin. Oke ya. Dan masuk di Indodax. 2020 menciptakan Reward City aplikasi startup bisnis. Oke ya, itu review saya. Kalau ada yang ditanyakan silakan bisa di unmute atau bisa saya lanjut. Oke ya, nggak ada ya. Oke, nah teman-teman, pada waktu kita ini ikut jadi komunitas Vidi, kita diberikan satu peluang bisnis. Jadi Bapak Ibu, teman-teman bisa membeli paket franchise. Paket franchise yang ditawarkan adalah Anda membeli koin Vidi lebih murah dibanding Anda membeli koin Vidi di exchanger. Kalau Anda membeli koin Vidi di Reward City Community, Anda akan mendapatkan harga diskon 65-70%. Jadi Anda mendapatkan barang, misal contohnya paket 1000, Anda membeli Vidi Coin senilai 3.000 USDT, Anda cukup membayar 1.000. Nah, gitu ya teman-teman. Anda tidak bisa menerima 3.000 langsung, tetapi Anda akan diberi setiap harinya 0,7% dari 1.000, berarti setiap hari $7. Kenapa kok perusahaan memberi kita tambahan 0,2%? Karena kita sebagai komunitas juga membantu Vidi untuk ngeklik iklannya, perusahaan-perusahaan yang iklan di Vidi ya teman-teman. Semakin banyak viewernya, semakin happy Vidinya, semakin happy juga customernya. Nah, itu adalah bila kita membeli paket franchise secara pasif, nggak ngapa-ngapain, 3.000 USDT pasti di tangan kita dalam waktu 14,2 bulan, dan tiap harinya kita dicicil diberi 7 USDT. Oke ya teman-teman. Nah, kalau kita sebagai orang pengusaha biasanya kan gini, oke kita beli 3.000 bayarnya 1.000. Kalau dalam waktu 14 bulan kita terima 3.000, berarti sebetulnya 4 bulan setengah kita udah terima 1.000 dong. Atau kita sudah balik modal dalam waktu 4 bulan setengah. Nah, 200%-nya kita terima 9 bulan kemudian. Oke ya. Nah, bagi kita itu sudah luar biasa bagus teman-teman. Bisnis apa di mana kita bisa mendapatkan balik modal dalam waktu 4 bulan setengah. Nah, ini ada penawaran. Apabila Anda ingin lebih cepat untuk menerima 3.000 USDT, ada caranya teman-teman. Yaitu Anda bisa mengajak teman Anda untuk jadi tim di komunitas Reward City ini dengan membeli apa? Paket franchise juga ya teman-teman. Misal saya membeli paket franchise 1.000 USDT, berarti saya tiap hari mendapatkan $7. $7 kali 30 hari berarti 1 bulan saya dapat $210. Atau arti kata lain saya terima 21%. Oke ya teman-teman ya. Tetapi kalau saya mengenalkan ke teman saya membeli paket franchise $1.000 juga, si A misal membeli paket franchise $1.000, sebetulnya saya memberikan peluang bisnis kepada si A, karena si A juga tiap harinya mendapatkan $7. Oke ya teman-teman ya. Saya dapat $7, si A juga dapat $7 setiap hari. Apa yang saya dapat kalau saya mengajak si A? Saya mengajak si A atau satu orang ini, si A aja, saya mendapatkan 20% dari $7-nya si A. Oke ya teman-teman ya. Jadi saya terima $7, si A terima $7, dan saya sebagai yang mengenalkan si A ke bisnis ini, maka saya dapat 20% dari $7-nya si A tanpa memotong $7-nya si A. Jadi saya dapat tambahan $1,4 per hari. Jadi yang dulunya saya dapat $7 per hari, saya jadinya dapat $8,4 per hari. Bonus ini bukan bonus yang akan memberikan kita 3.000 USDT lebih. Tadi kan paketnya 1.000, paket 3.000, kita bayarnya cuma 1.000. Kita dengan merekrut orang ini tidak akan menambah 3.000 kita jadi 4.000 ya teman-teman.
tetapi hanya mempercepat kita menerima 300% kita atau 3.000 USDT kita. Contohnya, kalau tadi kita tidak merekrut orang, kita tetap menerima 3.000 USDT sampai dalam waktu 14,2. Jadi 14,2 bulan kita terima 3.000 USDT. Hitungnya gimana? 3.000 dibagi $7. Itu kira-kira 14,2 bulan. Nah, kalau saya merekrut satu orang, berarti satu hari saya dapat 8,4, berarti 3.000 dibagi 8,4. Jadinya saya terima 3.000-nya itu 12 bulan, teman-teman. Jadi saya merekrut orang itu sebenarnya mempercepat aja, bukan menambah bonus, mempercepat. Kalau saya merekrut 2 orang, maka saya juga mempercepat ya teman-teman ya. Misal saya merekrut 2 orang, saya bisa ambil persentase dari 2 level kedalaman saya. Misal si A saya ajak itu ada level 1 saya. Begitu saya ngajak si A ngajak si B itu adalah level 2 saya. Tetapi saya untuk mendapatkan level 2 saya harus merekrut 2 orang ya teman-teman. Jadi kalau saya merekrut 2 orang, saya bisa ambil 2 level persentasenya. Di 2 level kedua itu saya dapat 10% dari $7. Jadi misal saya ngajak si A, saya dapat 20% dari $7. Si A ngajak si B, si A dapat 20% dari $7. Saya dapatnya 10% dari $7 si B juga, teman-teman ya. Jadi saya dapat 1,4 dan $0,7. Itu mempercepat saya menerima 3.000 USDT ya. Dan itu berlaku sampai bila saya merekrut 10 orang, maka saya bisa mendapatkan sampai 15 level kedalaman. Oke, teman-teman ya. Itu adalah mempercepat booster reward kita supaya lebih cepat, bukan menambah bonus kita 1.000 jadi 5.000, tapi program kita adalah 1.000 jadi 3.000 USDT. Oke, teman-teman ya. Ini contohnya. Misal saya ikut 1.000 USDT, maka saya setiap hari dapat 0,7%. Dengan catatan kita pasif, tapi kita ngeklik iklan 10 iklan. Jadinya kita tiap hari dapat 7 USDT per hari. Ini hanya sebagai percepatan waktu ya teman-teman. Nah, saya bisa mengenalkan ke 5 orang yang masing-masing ikut 1.000 USDT teman-teman. Nah, saya berarti dapat 0,7, saya dapat 20% dari $7 mereka masing-masing. Maka saya dapat tambahan berapa? Saya dapat 7 USDT sendiri dari punya saya sendiri, dan saya dapat tambahan 7 USDT dari 5 orang ini. Per hari, berarti per hari $14. Kali 30 hari berarti $420 per bulan. Oke ya teman-teman ya. Berarti kapan saya menerima 3.000 USDT saya? Tinggal saya bagi 3.000 bagi $14. Berarti saya terima 3.000 USDT dalam waktu 7 bulan, teman-teman. Yang tadinya saya tidak merekrut, saya mendapatkan 3.000 USDT dalam waktu 14 bulan. Tetapi bila saya merekrut 5 orang yang ikut paket 1.000-an, maka saya jadinya terima 3.000 USDT dalam waktu 7 bulan. Jadi lebih cepat, teman-teman ya, lebih cepat 7 bulan. Nah, ternyata 5 orang ini merekrut 5 lagi masing-masing, teman-teman. Otomatis saya juga mendapatkan 10% dari masing-masing $7 mereka. Maka saya dapat 17,5 dari 25 orang ini, saya dapat $17,5 tambahan plus 14. 14 ini dari mana? Dari 7 plus 7 yang di level 1 itu ya teman-teman. Kali itu 30 hari. Jadi 1 bulan saya dapat $945 ya teman-teman. Maka saya terima 3.000 USDT kapan? 3,1 bulan aja. Dalam arti kata lain, setiap 1 bulan saya balik modal. Nah, kalau sudah diterima 3.000 USDT, kita ikut lagi 1.000, teman-teman. Jadi modal kita 1.000 cuma sekali, dapatnya berkali-kali ya, teman-teman. Tapi 1.000-nya kita masukin lagi, dapat 3.000, kita beli barang lagi, dapat 3.000 lagi, habis kita masuk lagi, kulaan lagi 1.000, dapat 3.000. Jadi seperti itu, seperti orang dagang ya, teman-teman. Nah, ternyata 25 orang ini masing-masing juga merekrut 5 orang, teman-teman. Maka saya dapat tambahan percepatan waktu, teman-teman, bukan tambahan bonus. Ingat, di sini penambahan bonus referral hanya untuk percepatan waktu. Maka untuk menerima 3.000 USDT saya,
hanya dalam waktu 1,3 bulan, teman-teman. Artinya setiap bulan saya dapat 2.257. Dalam waktu 1 bulan lebih, saya sudah terima 3.000 USDT. Jadi ingat, kita ngajak orang untuk menambah komunitas, itu bukan menambah beban perusahaan, tetapi mempercepat 3.000 USDT kita di tangan kita. Oke ya teman-teman ya. Nah, Anda ingin lebih cepat lagi, ada cara lain. Di sini Anda boleh ajak sebanyak-banyaknya teman langsung di direct Anda, di bawah Anda langsung. Tetapi Anda cukup butuh 3 jalur aja. Nah, yang masing-masing omsetnya grup adalah 10.000 kali 3 jalur atau 30.000, maka Anda berperingkat V1. VD1 ya teman-teman. Apa manfaat Anda naik peringkat atau naik level? Anda akan diberi kecepatan lagi masing-masing level 4%. Jadi kalau tadi di level 1 Anda dapat 20%, di level 2 10%, maka kalau Anda sudah V1, level 1 Anda dapat 20 tambah 4, 24%. Di level 2 dapat 10 tambah 4, 14%, dan seterusnya sampai level 15. Bila 3 orang tadi itu juga berhasil jadi V1, masing-masing V1, dan Anda mempunyai 3 orang V1 di bawah Anda, maka level Anda akan naik peringkat jadi V2. Kalau Anda V2, maka dari 4% tambahan ini tambah 4% lagi. Jadi Anda mendapatkan 8% tambahan totalnya tiap-tiap level sampai Anda mencapai V5. Bayangin teman-teman ya, V5 ini masing-masing level ditambah 20%. Sehingga akan terjadi seperti ini. Kalau Anda belum berperingkat, maka prosentasenya standarnya seperti ini teman-teman. Level 1 Anda dapat 20%, level 2 Anda dapat 10%, level 3 Anda 5%, level 4 sampai 6 2%, 7 sampai 15 1%. Pada saat Anda naik peringkat jadi V1, maka setiap levelnya akan naik 4% ya teman-teman. Dan ingat, pada waktu Anda V1, Anda tidak hanya dapat 15 level teman-teman, tapi jadi unlimited level, semuanya 5% di bawah Anda. Ingat, ini tidak menambah beban perusahaan untuk membayar Anda lebih bonusnya. Tetapi ini mempercepat Anda menerima 3.000. Makin cepat Anda menerima 3.000 berarti makin cepat Anda memutar uang ini. Jadi 1.000 Anda lebih cepat. Misal harusnya 3.000 Anda kumpulkan dalam waktu 14,2 bulan, ternyata Anda berhasil menjadi V1 misal. Ternyata V1 Anda setiap 3 bulan Anda jadi 3.000. Berarti kan dalam waktu 14 bulan Anda bisa berapa kali putar uang. Jadi nggak perlu kena, misal kalau kita pinjam bunga bank, maka kita kena bunga banknya juga nggak lama-lama teman-teman. Jadi ini hitungan waktu. Hitungan waktu ini masalahnya dengan profit ya teman-teman. Bila Anda V5, ingat teman-teman, V5 di level 1 Anda dapat 40%. Di level 2 30, level 3 25, level 4 sampai 6 23%, level 7 sampai tak terhingga 21%. Oke ya teman-teman, ini percepatan. Nah, kebetulan teman kita Pak Johan 001-nya VD, kalau nggak salah beliau di V4 sekarang. Beliau ini ikut 1.000 US awalnya, dalam waktu 1 tahun Pak Johan berhasil mengumpulkan 100 miliar dalam 1 tahun. Sekarang Pak Johan satu harinya kira-kira 500 sampai 600 juta tiap 1 harinya. Kenapa? Karena Pak Johan 3.000 USDT-nya itu bukan setiap 14,2 bulan, teman-teman. Tetapi 1.000 jadi 3.000 dalam waktu hitungan 2 jam, teman-teman. Jadi dia injek 1.000, 2 jam kemudian jadi 3.000. Injek lagi 1.000, 2 jam lagi 3.000. Jadi beliau 1 hari itu injek 10.000, akan dapat berapa? Kalau 10.000 bukan 3 kali lipat, tapi 3,5 kali lipat. Nah, karena kecepatannya ini loh teman-teman, Pak Johan tidak hanya menginjek 10.000 yang habisnya 1 hari. Sekarang Pak Johan setiap minggunya injeknya 60.000.
dan setiap harinya dapat 500 juta lebih. Karena kecepatannya tadi, teman-teman ya. Nah, kebetulan nanti ini sehabis saya presentasi, Anda mau tanya jawab, nanti kita akan undang Pak Johan 01, Anda bisa tanya lebih lengkap, Anda mau tanya apapun, atau triknya, atau Anda mau ragu-ragu, mau tanya apapun, silakan. Nanti Pak Johan akan menjawabnya. Oke ya, teman-teman ya. Nah, ini ada satu perbedaan, teman-teman. Saya kemarin mencoba membandingkan. Kalau Anda menjalankan sebagai network atau mengembangkan jaringan, bedanya apa kalau Anda itu investor langsung ikut langsung membentuk V1 sendiri. Contohnya ini, teman-teman. Saya sebagai networker atau pengembang jaringan, saya dengan dana terbatas, saya ikut 1000, saya ajak teman. Ya, maka saya kalau masih V0, saya ngajak 10 orang. Sebetulnya per hari saya dapat 15,4 per hari. Dalam 1 bulan saya dapat $462. Tetapi begitu orang yang ada di bawah saya, ada 3 jalur omsetnya grup itu 10.000 kali 3 jalur, maka saya jadi V1, teman-teman. V1 minimal ya, teman-teman, ini bukan patokan, ini minimal. Prakteknya lebih ya, teman-teman, dari ini. Ini minimal. Itu dapat $32,2 per hari. Ini minimal ya, teman-teman. Teman-teman di luar sana kalau V1 lebih luar biasa, teman-teman. Ini hitungan terjelek saya. Per harinya dapat $32,2. Kali 30 hari berarti 976. Kalau saya jadi V2, teman-teman, sehari saya dapat 61,22. Ini minimal. Ini adalah yang terjelek. Kalau sebulan saya dapat 1.836. Saya modal 1.000 ya, teman-teman. Oke, ini yang dilakukan oleh Pak Johan, sehingga Pak Johan bisa mendapatkan 100 miliar dalam 1 tahun. Tetapi ada satu cara, teman-teman. Kalau saya sih punya modal teman. Ada member saya modalnya modal dana. Apakah boleh saya langsung membentuk V1? Silakan, teman-teman. Anda ikut 10 titik, silakan. 1.000 kali 10 titik, 10.000, silakan. Kalau Anda sebagai networker 1 hari 15,4, 10 member. Kalau Anda langsung beli 10 titik, maka sehari Anda dapat $88,2. Bedanya jauh ya, teman-teman. Kalau Anda V0 sebagai networker, Anda sebulan cuma dapat $462. Kalau Anda V0 investor, Anda sebulannya dapat $2.646. Bedanya hampir 5 kali lipat, teman-teman. Oke ya, teman-teman ya. Kita coba lihat, kalau saya networker, saya mengembangkan jaringan, minimal saya dapat 1 bulan 976. Minimal, teman-teman. Bisa lebih, tergantung jaringannya. Tetapi kalau saya menanamkan modal sendiri sebagai investor, totalnya 31 titik atau 31.000, saya sebulannya dapat $8.778. Oke ya, teman-teman. Ini bedanya luar biasa banyak, teman-teman ya. Jadi Anda mau jadi networker atau Anda menjadi investor. Kalau saya sebagai V2 mengembangkan jaringan, saya dapatnya sebulan minimal 1.836. Di sini kalau kita dapat rutin ya, teman-teman, tidak ada ceritanya turun. Kalau Anda ikut MLM, bisa ada istilah turun kalau tidak ada penjualan, teman. Kalau di sini adalah rutin, bisa naik, tapi nggak bisa turun, teman-teman ya. Tapi kalau saya sebagai V2 investor, saya ikut bentuk sendiri V2, saya tata sendiri, kurang lebih sekitar $94.400, maka sebulannya saya dapat $29.070. Perbandingannya luar biasa banyak, teman-teman ya. Oke ya, Anda mau modal massa atau modal teman atau Anda mau modal dana. Kalau Anda punya kekuatan massa, Anda bisa jadi networker. Kalau Anda mau diem pun, Anda jadi pasif. Anda juga tetap dapat paling nggak 1 bulan $210. Tapi Anda mau aktif, Anda juga bisa jadi networker. Anda mau jadi pasif tapi pemain jadi investor, Anda juga bisa jadi investor langsung jadi V2, paket V2. Oke ya, teman-teman, ini perbandingan yang mungkin bisa di screenshot ya, teman-teman ya. Oke.
Nah, Anda kalau ingin jadi V1, Anda bisa langsung ikut 31.000, teman-teman. Dengan cara gimana? Anda di atas 1.1000 dan di sini ada 3 titik ya. Ini nanti kombinasinya akan kita tatakan. Ini kurang lebih ilustrasinya. Anda bisa beli 10.000, 10.000, 10.000. Jadi Anda jadi V1. Ingat kalau Anda jadi V1, Anda dapat tambahan 4% lagi tiap-tiap level. Jadi kalau Anda jadi V1 ada 2 cara. Anda ngembangin jaringan atau Anda langsung jadi investor senilai 31.000. Oke. Ini adalah salah satu teman kita yang sudah berhasil mendapatkan income 1 bulannya 2 miliar, teman-teman ya. Hanya dari modal kecil, beliau sebagai networker dan juga sebagai networker begitu beliau mendapatkan income, beliau buka franchise lagi. Artinya apa? Buka titik lagi, ngembangin titik lagi dari keuntungan itu sehingga terkumpul akhirnya punya income lebih gede lagi. Jadi beliau kombinasi. Awalnya merekrut, habis gitu ditanemin lagi, beli titik lagi. Ibaratnya gini, saya beli franchise-nya Indomaret, begitu saya untung, sebagian untungnya saya ambil, sebagian saya untuk buka Indomaret kedua, Indomaret ketiga, Indomaret keempat, Indomaret kelima, dan seterusnya. Otomatis income saya akan bukan 1 lagi, tapi bisa 5, bisa 10 ya teman-teman. Oke, ini kita dengerin ya kesaksiannya teman-teman ya. Halo, nama saya Putu Yudi, umur 34 tahun. Latar belakang saya adalah seorang karyawan swasta di dunia perhotelan dan sempat juga menjadi pengusaha di dunia hospitality tersebut selama kurang lebih 10 tahunan ya. Saat ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya dipertemukan dengan sebuah peluang bisnis yang luar biasa yaitu VD. Kurang lebih 7 bulan ini saya mengerjakan VD dengan sungguh-sungguh bersama 2 kawan saya, Jung Yoga dan Wayan Suwardana. Dan kami berhasil mencapai sesuatu yang mungkin buat sebagian orang itu tidak mungkin, tapi bagi kami karena kami believe, kami percaya, dan lebih dari 2 miliar kami bisa terima setiap bulannya sekarang sebagai passive income kami. Oke teman-teman, jangan ragu lagi. Bergabung bersama kami, bersama komunitas VD, Gaspol Remblong. Aku menunggumu di VD. Oke ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu orang yang sudah mendapatkan 2M dalam waktu 7 bulan. Ini nanti teman-teman, tanggal 24 Juli, itu ada acara launching pengenalan ke merchant. Reward City ini dikenalkan ke merchant supaya mereka bisa gabung jadi satu, untuk menjadi merchant-nya di aplikasi startup bisnis kita. Oke, kita lihat ya acaranya seperti apa. Halo. Halo.
Itu adalah video di mana acara yang akan diadakan tanggal 24 Juli. Teman-teman, di layar ini adalah suasana kantor Reward City ada di Bali ya teman-teman ya. Nah ini ada di Bali. Oke, bentar. Nah, ini adalah legalitas dari Reward City Indonesia. Ada NPWP, Kominfo, ada NIB, dan lain sebagainya. Sudah siap ya teman-teman ya. Bahkan nanti ini akan menyusul juga dari ini ya, AP2LI dan lain sebagainya. Oke, ini adalah alamat dari Reward City di Bali ya teman-teman. Ini sekian presentasi saya. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya. Dan di sini ada juga Pak Winarko. Pak Winarko, Pak Johan sudah siap belum, Pak Winarko? Mungkin kalau sedang meeting, tapi sedang saya panggil. Beliau tadi janji mau bergabung. Sebentar, sedang saya hubungin kembali untuk masuk, gitu ya. Oke. Mungkin teman-teman, setelah perkenalkan saya Winarko dari Surabaya. Mungkin salam kenal teman-teman Bapak Ibu. Pada sore hari ini ada yang mau ditanyakan, bisa saya mewakili sambil menunggu Pak Johan sebentar. Teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman sambil menunggu Pak Johan. Bu Agustin, kalau ada yang tanyakan silakan Bu. Silakan teman-teman. Kalau di Indodax atau di apapun, itu duitnya langsung atau masih ada delay waktu, Pak? Oke, saya jawab pertanyaannya. Jadi begini, Bu. Butuh waktu dari 1 bulan, kurang lebih, dari pencairan dari VD, dari akun DVD, wallet DVD, yang dalam USDT ini, ke Indodax 1 bulan kurang lebih begitu ya. Nah, kalau sudah masuk ke Indodax ya udah terserah mau Ibu tetap biarkan dalam bentuk koin atau langsung dijual pada hari itu atau ditunggu sampai harga koinnya naik. Seperti itu, Bu. Halo. Ya Pak, jadi delay-nya itu dari yang VD-nya ya. Kalau sudah di Indodax bisa diambil ya. Betul. Bukan delay ya Bu ya, itu butuh waktu. Jadi kita pakai kalimat butuh waktu. Memang butuh waktu 1 bulan untuk pencairannya. Bukan delay gitu Bu. Jadi gini, mungkin kalau setahu saya memang satu untuk VD ini kan base-nya Ethereum, betul ya Pak Winarko ya? Betul sekali. Nah, setahu saya kalau Ethereum ini gas fee-nya mahal teman-teman ya. Nah, karena gas fee-nya mahal ini, perusahaan juga berminat untuk membantu, jadi gas fee-nya akan dibantu juga supaya lebih ringan, cuma 10% aja, tapi dikolek dari beberapa member ini, dan itu butuh waktu kira-kira 1 bulan. Tapi kalau teman-teman mau lebih cepat, bisa juga dilepas ke pedagang yang ada di antara Reward City Community ini, teman-teman. Jadi kalau menurut saya ini sebetulnya persis seperti kita dagang, teman-teman ya. Jadi modal kita 1.000, dapat barang 3.000. Kalau makin cepat kita terima VD coin-nya ini cepat kita jual, maka makin cepat pula kita putar uang kita. Jadi begitu kita dapat 3.000, meskipun mungkin saya jualnya bukan di harga sekarang, saya jual misal sekarang VD ada di Rp40, saya jual 20 pun masih untung. Karena apa? Saya beli VD coin-nya kan sepertiga. Misal sekarang harganya 40, sepertiganya kan cuma Rp13. Saya mau jual Rp20, mau jual Rp25. Kalau bisa cepat, lebih muter, lebih cepat kan lebih bagus. Cepat jadi duit, cepat saya belikan lagi, dapat lagi, saya belikan lagi, dapat lagi, saya belikan lagi. Dimana kalau saya pasif, ikut 1.000, 14 bulan baru terima, berarti kan duit agak ini ya, agak lama. Tapi kalau misal kita aktif juga sebagai network, juga campur sebagai investor, kita cepat dapat duit kayak Pak Johan nih, setiap 2 jam dapat 3.000.
Ya Pak Johan tidak mungkin nunggu sebulan ke Indodax-nya. Pak Johan langsung jual ke pedagang, langsung dia dapat uang, putar lagi terus. Jadi $1.000 bisa muter 1 tahun, harusnya cuma sekali, ini bisa 14 kali, bisa 20 kali, bisa berapa kali. Gitu Bu Agustin kira-kira. Jadi begini Bu Agustin, kalau boleh saya tambahkan Winarko di sini. Di sini akan terjadi nanti 2 buah bisnis gitu ya. Pak Johan itu perharinya dari jaringan itu income-nya sekitar 500 sampai 700 juta. Tapi beliau kemarin ngaku dengan saya bahwa sebulan ini beliau bisa dapatkan 30 sampai 40 miliar begitu ya. Bahkan sehari bisa mendapatkan 3 sampai 4 miliar. Dari mana? Yaitu tadi dari berdagang ini apa namanya koin ini tadi Bu. Jadi contoh di sebuah wilayah ya Bu ya, di sebuah desa katakanlah begitu gitu ya, kan nggak semua orang di desa itu kuat bertahan sebulan baru dia terima uangnya dan sebagainya. Nah ini adalah peluang yang besar sekali. Kedua yaitu begini, di wilayah itu diberi modal cash semua, dibeli cash semua rewardnya. Tidak semua orang tidak membutuhkan uang cash, tapi ada yang orang join itu Bu, di sini tujuannya untuk dapetin uang 10, 20, 30, 50 ribu sehari. Dia harus makan dari uang itu. Begitu gitu. Nah, di sini kan memang luar biasa sekali. Bayangin loh Bu, kalau uang kita 100 juta, ya Bu ya, kita bungain di bank 1%, 1 bulan ya Bu ya, atau di bank BCA 100 juta, itu per hari, per bulan cuma dapatnya sekitar 200-250 umum Ibu ya. Kalau di sini, kalau 100 juta, itu Ibu bisa mendapatkan kurang lebih hampir 1%. Hampir 1 juta atau 900.000 kotor per hari. Bayangin Bu, kalau sekarang hadiah untuk mereka ini 100 juta ini 900.000 ini saya beli 450.000, diskon 50%, masih worth it enggak? Worth it sekali, pasti dikasihin karena mereka dapatnya biasanya 250.000 per bulan. Sekarang saya kasih 250.000 per hari, mau enggak? Mau sekali, itu udah 30 kali lipat, padahal kan harusnya dapatnya 900.000 per hari. Nah, disinilah terjadi seperti money changer gitu ya, yang di tempat-tempat ini gitu ya. Dimana misalnya saya menyponsori 5.000 orang atau 3.000 orang, 1.000 orang di Blitar atau di Ngunut atau misalnya di Tumpang begitu ya. Saya beli aja. Saya seperti sebagai seorang pedagangnya gitu ya. Saya sediakan uang 500 juta atau 100 juta. Bonus mereka setiap hari transfer ke wallet saya $7-nya. Saya beli cash $7 itu 100.000. Saya beli dengan harga 50.000. Untung besar saya tinggal lempar ke Indodax, saya hanya dipotong 10%. Saya untung 40%. Kira-kira seperti itu kan. Mereka mau, kenapa? Oh, ini namanya hadiah. Mereka dapat satu bulan 250.000 aja udah terima kasih. Apalagi ini dapatnya adalah 500.000 per hari. Kira-kira seperti itu Bu. Mekanisme yang nanti itu ada gitu Bu ya. Jadi di lapangan nanti akan ditunjuk apa namanya money changer atau pedagang resmi dari perusahaan gitu ya, dan kita pun leader bisa menjadi pedagang-pedagang tersebut gitu Bu. Iya Pak, makasih. Teman-teman ada pertanyaan lagi Pak, teman-teman? Silakan Bapak Ibu kalau mau nanya sambil menunggu Pak Johan 01-nya. Halo, ada yang nanya lagi? Pak Daniel, tanya Pak Daniel. Masih kami cerna Bu. Pak, kami ini kan
punya banyak tim ya Pak di daerah sebenarnya. Ya kita seneng aja mau dapat uang sekian-sekian gitu. Memang itu networking itu memang kerjaan kita walaupun dulu kita di sektornya agensi keuangan ya bukan MLM. Cuman yang menjadi concern kita ini kan ini scam atau tidak gitu loh Pak. Nah dengan adanya Pak Johan nanti ataupun dengan siapa Bapak di sini bisa lebih fokus menerangkan ke itunya gimana Pak. Begitu once kami yakin ini bukan scam dan memang bisa itu rasanya kami bukan tidak mungkin Pak untuk menjadi V berapa tadi karena tim kami itu banyak gitu Pak. Kira-kira mungkin itu Pak. Tapi nggak ada yang tanya ini mungkin saya mewakili ya sebenarnya lebih fokus ke situ gitu. Oke, Bu Agustin. Apa definisi scam? Gitu ya. Scam itu adalah lari, tutup, melayu bandarnya. Bahasa Jawanya begitu, gitu ya. Pertanyaannya adalah begini, kenapa seseorang atau perusahaan atau sebuah perusahaan nutupkan diri atau bandarnya lari seperti itu? Nah, jawabannya satu, karena dia punya kewajiban yang harus dia bayar. Kalau sebuah perusahaan yang tidak punya kewajiban dan dia dapatkan income miliaran, triliunan dari dua arah, saya pikir mungkin ya sedikit gila kuadrat, gitu ya, bukan gila. Kalau perusahaan ini harus scam, gitu ya. Nah, mari coba kita belajar dari banyak sekali perusahaan yang scam, gitu ya. Satu, Bu Agustin, yaitu pertama, dia punya kewajiban. Nah, ini coba kita lihat dari skema siklus ini. Perusahaan VD ya mendapatkan bayaran dari perusahaan branded dari mulai Bentley, Harley Davidson, kemudian BMW, Ferrari, Hermes dan sebagainya tersebut gitu ya. Nah, perusahaan ini membayar dalam bentuk koin VD karena dia mendapatkan diskon 20%. Pertama, VD membuat koin 10 miliar itu modalnya 0 rupiah. Hari ini Ibu lihat di Indodax, koin VD kira-kira 40 rupiah. Kalau 40 dikali 10 miliar keping, berarti sama dengan 400 miliar. Itu pertama. Jadi koin yang harga 0 itu karena jari-jari kita, komunitas yang membantu menaikkan viewernya, maka tanpa sengaja kita setelah membantu perusahaan untuk menaikkan asetnya dalam 400 miliar. Pertanyaan kedua, kalau dia naik dari 1000 menjadi 1000 rupiah per kepingnya, mungkin enggak, sangat mungkin. Kalau 1000 dikali 10 miliar adalah 10 triliun. Itu yang pertama. Yang kedua, perusahaan mendapatkan income dari perusahaan-perusahaan branded, uang rutin untuk bayar iklan. Kemudian perusahaan VD membayarkan koin-koin tersebut kepada kita. Sedangkan kita, tadi Pak Jimmy masih ingat ya Pak, presentasi Pak Jimmy, kita semua ini bergabung V1, V2 dan sebagainya. Contoh dalam grup Pak Johan ada 65.000 atau 100.000 titik member. Kalau dikali 1000, itu berapa triliun kita telah membayar kepada perusahaan VD dalam bentuk USD. Ya Bu ya, dalam bentuk uang. Mau kita transfernya ke rupiah, dibelikan USDT dan sebagainya. Jadi perusahaan menerima dari para member komunitas kita berupa uang cash. Tapi perusahaan membayar kita untuk jasa, membantu menaikkan viewer, membuka iklannya dalam bentuk koin sampah yang harganya 0. Berarti perusahaan ini mendapatkan income dari dua arah, Bu, Bapak Ibu sekalian. Ya kan, sebuah perusahaan yang tidak punya kewajiban membayar kepada kita dalam bentuk uang, $1.000, $5.000, $10.000, $500 tadi, itu kan masuk ke brankasnya perusahaan, 100%. Sedangkan yang dibuat membayar kepada kita, itu kan uang domino dalam tanda petik, uang koin yang harganya 0 rupiah. Yang karena jari-jari kita, sekarang naik 40 rupiah. Yang karena jari-jari Ibu Agustin nanti mengajak mitra-mitra teman-temannya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 1 juta orang
gara-gara jari-jari 1 juta orang itu, harga koin ini menjadi 400 atau 4.000 atau 40.000 atau 400.000 atau 1 juta per kepingnya. Tetapi semakin Ibu Agustin membawa banyak orang, semakin perusahaan kaya, senyum-senyum. Kenapa? Karena kita membeli paket, kita membayar dengan uang cash. Sedangkan perusahaan membayar kita dengan uang koin sampah, uang godong. Kalau orang Jawa Timur bilang seperti itu. Nah, dari mekanisme seperti ini, dari siklus seperti ini, bahwa perusahaan tidak ada sama sekali beban untuk membayar kepada kita. Seperti itu Bu, kira-kira. Nah, pada malam hari ini Pak Johan dan Pak Wilson sudah ada masuk bersama kita. Selamat malam Pak Johan, selamat malam Pak Wilson. Halo, ya, ini teman-teman. Ya, silakan. Malam Pak Winarko. Ya, ini teman-teman, Bapak Ibu pada tanya Pak Johan tadi satu pertanyaan. Apakah mungkin VD ini scam? Tadi udah saya jawab mungkin, tapi mungkin Pak Johan bisa melengkapi atau menyempurnakan jawaban dari saya. Pak Johan, apakah mungkin ya, apa? Supaya kita bisa lihat wajahnya Bapak, biar chemistry-nya dapat Pak. Kan jadi orang nomor satunya VD, biar kita lihat semua. Ini kelihatan mukanya kan? Ya, sudah. Siap. Tadi pertanyaannya apa Pak Winarko? Hanya melihat 1 hari. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin VD ini scam, Pak? Nggak mungkin. Saya sudah menjelaskan sebenarnya bukan karena teori ya. Saya sudah jelaskan alasannya kenapa scam itu nggak mungkin terjadi ada di sini. Scam itu kan sebenarnya kata artinya itu kan penipuan ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Misalnya contoh nih, kalau tadi sudah dengar presentasinya itu, bahwa perusahaan ini hanya menjual produk dia yang sebenarnya dia bikin tidak pakai modal, ya, cuman pakai ketik aja sebenarnya. Jadi satu perusahaan yang terus menjual produknya itu dia nggak akan merugi atau gagal gitu ya, karena memang yang dikasih ke kita ini adalah koin yang memang tidak ada modal dasarnya, cuman by IT aja. Cuman yang perusahaan perlu lakukan untuk memaintain bisnis ini biar lebih besar adalah dia harus terus menciptakan ekosistem yang baik di dalam perusahaan ini, dan dengan bagaimana caranya dia menjaga kestabilan antara demand dan supply harga barang ini di pasar. Seperti itu Pak Winarko. Oke, terima kasih jawabannya Pak, menyempurnakan. Mungkin Bapak Ibu atau Bu Agustin dan teman-teman ingin lebih bertanya kembali. Yang pertanyaannya lebih kejam. Pak Johannya lebih sadis. Ya, silakan. Lebih kejam. Ya, silakan. Pak Johan siap. Teman-teman di sini ini kalau memang punya pertanyaan atau keraguan atau apapun lah ya, maksudnya gini, ini adalah satu kesempatan yang kita bawa ke sini. Kita mengedukasi dan sudah banyak orang-orang yang memang berhasil ya membalikkan hidupnya dari terpuruk menjadi seseorang yang luar biasa di dalam VD. Jadi mana tahu di kesempatan ini teman-teman ini juga punya kesempatan seperti kita-kita yang mau lihat peluang, mau lihat momentum dan mau berjuang bareng, kita bisa berubah hidup kita jauh lebih baik. Saya kemarin ada ketemu timnya yang di Malang itu, saya juga cerita hal yang sama gitu ya. Mungkin kalau cuman sekedar cari pekerjaan, cari peluang, buka usaha, mudah, semua orang punya duit gitu ya. Tapi untuk cari momentum itu sebenarnya yang paling sulit ya. Belum tentu kalau saya di momentum ini, walaupun kerja keras saya ini sama seperti saya kerja di tempat yang satu yang nggak ada momentumnya, sama kerasnya hasilnya udah pasti akan berbeda. Karena hasil di sini ini dibarengi oleh momentum, di mana itu nggak akan terjadi berulang-ulang gitu. Kesempatan yang momentumnya baik itu tidak akan terjadi tidak akan berulang kali terjadi dalam hidup kita ya. Kebanyakan paling ya usaha nggak ada momentumnya ya usahanya gitu-gitu aja. Tapi kalau usaha pas momentum itu beda hasilnya sudah pasti. Nah kebetulan VD ini punya satu bisnis teknologi di mana teknologi ini cuma satu-satunya di dunia ya. Mungkin saat ini kalian ada yang menganggap
ya ini kan baru belum tentu berhasil. Tapi jangan salah, Gojek dulu juga dipandang sebelah mata. Alibaba lebih parah lagi dipandang sebelah mata. Tapi kita lihat sekarang level mana dia. Benar ya? Kalau kita mau usaha konvensional untuk mencapai level seperti itu, rasanya kita harus buang waktu ratusan tahun atau bahkan mungkin paling cepat juga puluhan tahun gitu. Jadi saya berharap teman-teman di sini, kalau ada pertanyaan apapun ditanyakan ke saya, bisa jadi ini kesempatan untuk kalian benar-benar memperbaiki apapun menjadi lebih baik di hidup kalian. Silakan. Ya, malam, Pak. Malam. Tadi maaf nih, kurang jelas untuk mengenai yang pencairan itu butuh waktu 1 bulan karena di convert atau diapain ke Ethereum ya. Itu mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak, lebih detail. Enggak gini. Sebenarnya bukan di convert. Jadi perusahaan itu menjaga supply. Tadi saya ada bilang kan, dia butuh komunitas ini, tapi dia juga butuh menjaga harga barang kita ini di market ini biar bagus. Kita lihat dengan strategi dia selama 1,5 tahun ini, di mana padahal kalau secara logika kita berpikir, awal saya start jalankan VD itu, harga VD itu Rp7. Dengan beriringnya komunitas, bertambahnya komunitas, otomatis kita ini kan supplier, pabrik, ya. Buang barang kita buang terus ke pasar. Kalau nggak pakai strategi, harga ini sekarang mungkin sudah jadi Rp1, Pak. Nggak mungkin dia bisa naik ke harga Rp7, ke harga 41 ya sekarang, atau 37 ya. Nah, maksudnya dia harus mengontrol koin ini agar tidak banjir di market. Nah, sedangkan kita ini kan tahu nih di mana kripto ini kita bisa jual ya. Tapi option kita jual ini banyak. Kita nggak harus benar-benar full 100% kita ngebom di market juga loh. Kita bisa jual ke newcomer, kita bisa jual ke pedagang, option terakhir baru kita jual ke pasar seperti itu. Jadi di selama perjalanan saya ini yang kita lakukan sehingga semua orang yang ada di dalam ini sukses, untung, tapi tidak merusak ekosistem itu sendiri. Yang paling susah dijaga adalah ekosistem itu sendiri sebenarnya. Makanya di Indonesia kenapa Big Boss itu menyatukan jaringan itu di bawah satu orang. Maksudnya biar kita itu benar-benar satu komando. Kita kalau mau perusahaan ini sukses, kita ini harus bersinergi juga dengan perusahaan itu sendiri gitu loh. Kita nggak bisa punya ego sendiri. Oke, kita maunya ini semua member ini kita hasilnya buang ke market aja. Udah pasti jebol harganya ya. Dan nggak mungkin ada di titik seperti sekarang ini ya. Jadi kalau secara blockchain sebenarnya dari kalau dia sudah kirim gitu ya 3 menit udah sampai ke dompet kita. Tapi karena dia tahu kita beli koin ini kan koin hidup nih, ini bukan koin baru loh, bukan koin private sale, bukan ICO, ini koin yang sudah jelas-jelas sudah listing di 20-an market dan kita bisa beli sepertiga harga. Otomatis koin ini harus dijaga supply ke marketnya. Seperti itu Pak. Jelas Pak? Jelas Halo. Pak, jelas. Siap. Ada lagi guys? Karena kebetulan sebentar lagi saya acara BOP, takutnya nanti ada yang nggak terjawab. Yang punya keraguan atau pertanyaan boleh dilemparkan ke saya. Silakan Bu Agustin, kalau masih ada yang ditanyakan. Saya waktu di Malang sudah bicara secara pribadi dengan Pak Johanan. Ini saya ingin teman-teman leader di tempat saya ini yang bertanya gitu supaya saya juga kurang ini kan Pak, apa belum terlalu paham ya 100% yang VD ini. Tapi yang saya unek-unek saya sudah saya tanyakan waktu di Malang itu. Teman-teman yang lain, Pak Herman, ayo Pak. Saya kebetulan ada dengar dari Ibu waktu di Malang ya, maksudnya kan teman-teman ini kan lagi mencari jalan untuk fight kembali gitu ya. Nah, gini, saya paham mungkin di antara kalian ini ada yang trauma lah, ada yang inilah, ada yang itu ya. Saya cuma mengajarkan seperti ini gini. Kalau kita dalam hidup kita ini kita cuma mikirkan trauma ini, peluang sebagus apapun yang datang ke kalian, anggaplah ya, anggap
Nadiem Makarim yang datang ke kalian dengan konsep Gojeknya, kalian akan tolak juga. Jack Ma yang datang ke kalian dengan konsep Alibabanya, kalian akan tolak juga gitu. Jadi gini, kita mau lihat satu bisnis ini, saya paham mungkin kalian ini ahli di dunia keuangan ya, lembaga keuangan terutama ya. Nah, di sini ini semua kontrol itu bukan di tangan perusahaan. Semua kontrol itu di tangan kita. Kita mau untung berapa, kita mau jual barang ini harga berapa, bagaimana cara kita bangun jaringan kita, itu semua di tangan kita sendiri. Seperti saya gitu ya, saya sering cerita ke teman-teman, 1,5 tahun ini benar-benar kayak pengalaman hidup saya yang paling berharga gitu ya. Maksudnya untuk sampai level sekarang ini juga bukan saya tuh kayak mudah seperti membalikan tangan, enggak, banyak tantangannya. Saya selama hampir 1,5 tahun ini bisa dihitung ya paling 1 bulan lah saya ketemu keluarga saya. Kadang ketemu cuma sehari, 2 hari atau apa. Maksudnya ini memang perjuangan di sini ini mungkin nggak berbeda jauh dengan perjuangan kalian waktu kalian kerja di lembaga keuangan itu ya. Tapi at least yang saya bisa kasih poinnya, perjuangan 1,5 tahun saya itu bisa menghasilkan sesuatu manfaat buat saya dan banyak orang yang belum tentu akan saya dapatkan kalau saya kerja di lembaga keuangan atau apapun gitu loh. Karena balik lagi yang tadi saya bilang, ini adalah momentum. Momentum ini, momentum yang jarang didapat. Seperti momentum Bitcoin lah, momentum Alibaba lah, momentum Gojek lah, itu momentum yang susah didapat. Karena oke, setelah Gojek banyak yang tipe-tipe Gojek-Gojek yang lain, tapi satu pun nggak ada yang berhasil. Setelah Tokopedia, banyak e-commerce yang lain juga yang merasa, oh mau copy paste, kayaknya gampang bikin ini. Tapi ada nggak yang berhasil, gitu ya. Jadi maksud saya, kosongkan gelas aja. Kita hanya saling bertukar pikiran, saling belajar, bahwa ini ada kesempatan emas depan kalian. Keputusan itu balik lagi tetap ke kalian. Ya, saya cuma menyampaikan bahwa di sini lebih banyak resikonya itu adalah di tangan komunitas ini sendiri, bukan di perusahaan itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi kalau saya bilang saya buka usaha konvensional, entah bisnis kayak atau dagang kayak atau apapun ya, itu resiko benar-benar ada 100% di tangan saya gitu. Ya, bukan di tangan perusahaan yang lain, karena saya yang punya usaha itu sendiri. Tapi kalau di startup ini, resiko ini kita bareng-bareng gandengan tangan, fight bareng gitu untuk memperkecil resiko ini. Nah, saya kemarin ada cerita juga, saya orangnya open-open. Resiko yang terburuk yang terjadi di sini apabila bosnya itu stop berinovasi. Itu udah pasti salah satu resiko, karena bisnis nggak bisa stagnan. Dia harus terus berinovasi. Tapi di pihak sana saya nggak terlalu takut, karena bos kita orangnya encer, pengalaman kerja dia juga luar biasa, dia bisa meng-IPO-kan 8 perusahaan. Jadi dari pihak manajemen tidak ada kekhawatiran. Resiko kedua ini apa? Apabila teknologi yang dia create terus, kita nggak bisa menjual gitu loh. Jadi maksudnya kita di lapangan ini nggak bisa menjual startup ini. Ya, contohnya, kalau waktu itu Gojek, aplikasi pertamanya yang ojek itu tidak diminati orang, dia akan ganti cara. Berarti oke, menurut dia Gojek ini nggak akan berhasil dengan cara seperti itu. Dia akan cari bisnis lain atau dia akan merubah bisnisnya ke bisnis yang lain. Ya, nah makanya saya bilang resiko di sini ini kita yang takar sendiri, karena kita komunitasnya. Kalau kita terus makin besar, otomatis perusahaan akan makin kuat. Karena startup itu semakin besar komunitasnya, semakin besar database-nya, dia naik ke level yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi bisa dibilang kalau mau dibilang resiko, tidak ada di dunia ini yang tidak ada resiko. Tapi kalau saya sudah berhasil melewati ketakutan saya, trauma saya, resiko saya, karena saya melihat resiko ini worth it saya tempuh untuk menggapai peluang ini gitu loh. Ya, maksudnya itu sepandan lah. Saya kalau misalnya disuruh resiko kerja di tambang minyak di tengah laut dengan gaji 100 juta, tapi resikonya saya mati di sana, menurut saya nggak worth it. Tapi kalau resiko seperti ini, saya merasa worth it gitu loh. Karena apa yang saya dapatkan itu jauh luar biasa. Mungkin kalian udah dengar dari Pak Winarko tadi, atau sudah dengar dari hasil yang saya dapatkan selama 1,5 tahun ini, hanya dengan bermodalkan 15 juta dan perjuangan, saya bisa mengumpulkan kurang lebih hampir 100 miliar lebih ya.
Jadi saya rasa nggak ada orang yang nggak mau mencapai titik itu gitu. Yang harus kita lakukan adalah kita belajar, mengedukasi, edukasi, keliling, nonstop, tiap hari edukasi, kita pasti bisa mencapai level seperti itu. Ya, jadi jangan pernah puas aja. Kuncinya di VD itu saya sering ngomong ke salah satu leader yang di sini yaitu Pak Winarko. Kenapa saya salut ya? Saya bilang sama Pak Winarko, saya yakin Pak Winarko akan cepat besar. Tapi jangan cepat berpuas diri. Maksudnya jangan sampai nih, oke, sebulan sudah 100 juta, menurut Pak Winarko udah cukup, udahlah saya saatnya leha-leha. Enggak, kita berjuang sampai limitnya kita. Satu hari bisa 1 miliar, satu hari bisa 10 miliar, maju terus pantang mundur. Ya, di situ kita baru bisa menikmati namanya financial freedom. Seperti itu, teman-teman. Pak, ini Herman Pak, saya mau tanya ya. Yes. Kita ngomong the worst case lah, kalau misalnya suatu hari koin VD ini tidak bisa ada terjadi sesuatu, apakah koin VD ini bisa sebagai utility coin nggak Pak? Bisa dipakai di mana gitu Pak? Saat ini juga sebenarnya sudah sebagai utility kok. Cuman dia bisa pakai untuk iklan. Maksudnya gini loh, the worst case, koin ini tetap bisa dijual. Cuman masalah harganya aja. Makanya saya bilang kenapa di platform kita itu adalah patokannya USDT. Jadi kalau dia turun, kita tetap dapat koin senilai itu. Yang kita takutkan bukan masalah harganya turun atau naik. Yang ditakutkan adalah apabila grafik kenaikan naik turunnya ini bagi orang luar seperti investor atau trader tidak menarik lagi untuk dipakai, dia akan jatuh di titik terburuk di mana buy ordernya itu atau demand-nya itu hilang. Makanya tadi saya tekankan sekali lagi, pentingnya bagi perusahaan untuk menjaga pintu supply dari kita. Karena kita sebenarnya sebagai anggota di dalam ini kita punya pilihan. Bukan cuman ke pasar. Pilihan kita adalah jual ke konsumen baru atau jual ke pedagang gitu loh. Pedagang itu maksudnya jual ke atas, jual ke atas, jual ke atas. Yang penting kan kita tahu, kita beli sepertiga harga. Kita jual setengah harga ya untung. Kita jual 3/4 harga ya untung. Nggak mesti menjual sampai harga maksimal gitu. Oke, tapi kalau ada orang yang bilang, saya maunya maksimal dapatnya, juallah ke konsumen baru. Seperti kalian menjual di kerjaan kalian itu kan kalian menjual, mengajak orang untuk berinvestasi, itu kan namanya jualan. Nggak beda dengan kita sebenarnya. Ya, jadi memang proyek ini adalah proyek yang memang dikhususkan untuk pengembangan komunitas ini sendiri. Saya nggak takut. Kenapa? Karena saya percaya perusahaan akan memegang penuh hak supply itu ke market. Jadi saya nggak takut kalau harga ini akan sampai titik di mana daya belinya hilang. Karena dia banyak proyek bagus yang memang membuat orang luar ini tertarik. Kayak sekarang ini VDX baru mau keluar, sudah ada VDX 3.0 ya. Di mana di dalamnya itu banyak teknologi canggih dan inovasi baru yang akan dilakukan gitu loh. Jadi saya yakin itu nggak akan sampai di titik seperti itu Pak Herman. Ya, makasih, terima kasih. Kenapa? Terima kasih Pak, terima kasih. Siap. Ada lagi teman-teman? Teman-teman lain mungkin Pak Henry, Pak Nyoman. Harus sampai puas pertanyaannya Bapak Ibu. Jangan sungkan-sungkan. Harus dituntaskan keraguannya malam ini dengan bertanya ke Pak Johan. Ya, jadi gini, ya saya sharing aja lah ya. Mungkin pertanyaannya udah nggak ada, Bu Agustin juga mungkin udah jelaskan, Pak Winarko juga udah sempurna menjelaskan, Pak Jimmy juga ya. Maksudnya gini, komunitas saya ini bukan komunitas orang-orang kaya dari awal. Saya bangun itu dari komunitas benar-benar bawah. Orang-orang yang memang kondisinya terpuruk, orang-orang yang mentalnya rusak, orang-orang yang udah kepepet hidup. Ya, tapi puji Tuhan mereka ikut komando, ikut rules, ikut proses. Dalam waktu 1,5 tahun itu, orang-orang yang memang kondisinya seperti itu, sekarang mereka bisa menikmati hidup dengan enak gitu loh. Tapi mereka masih tetap berjuang sampai sekarang. Nggak stop berjuang ya. Ada mungkin nggak 100% yang seperti itu, tapi yang stop berjuang ya rezekinya segitu-segitu aja. Sedangkan yang terus maju berjuang, hasilnya terus naik. Jadi maksudnya pelajaran di sini gini, mungkin kalian
kaget one day kalau kalian sudah bergabung dengan kita, siapa sih sebenarnya legenda-legenda di VD ini? Saya punya tim itu dari tukang parkir, tukang Gojek, tukang Grab, ada tukang benerin plafon, pokoknya nggak karuan lah sebenarnya background-nya itu loh. Tapi at least karena kita yakin kita punya visi misi yang sama, ternyata mereka bisa berhasil di sini. Jadi ini bukan sesuatu hal yang susah, ya. Balik lagi, kalau kalian terus memikirkan resiko, saya cerita panjang lebar sama Pak Winarko dan lain-lain, nggak ada gunanya. Karena resiko itu akan selalu ada di hidup kita. Tapi yang penting, resiko ini kita bisa takar di sini. Ya, semua bisnis ada resikonya. Kita mau ngomong kita kerja sama orang ada resikonya. Kita buka usaha resikonya juga ada. Ya, nggak ada bisnis yang nggak ada resiko. Balik lagi yang tadi saya bilang, resiko di sini kita bersama-sama fight, berjuang untuk membesarkan startup ini. Semakin dia cepat besar, semakin dia kuat. Semakin dia lebih besar lagi, dia bisa menyaingi startup-startup yang lain, bahkan melebihi. Jadi sebenarnya resiko sekarang ini ada di tangan komunitas kita sendiri. Makanya saya bilang, saya sangat confident ini pasti akan mencapai IPO, bisa jadi 5 tahun paling cepat, bisa juga 10 tahun. Tapi kita punya garis finish di sini. Nah, di saat kita sampai garis finish itu, saya yakin semua yang ada di dalam ekosistem ini pasti sultan gitu ya. Bukan lagi sukses. Jadi saya berharap teman-teman ini, saya kemarin banyak dengar dari Bu Agustin ini, bahwa ini tim-tim hebat sebenarnya, cuman lagi goyang atau terpuruk, jangan menyerah. Ya. Pak Johan. Yes. Ya sebelum ini ya, aku nanya lagi. Tadi koinnya kan udah ada di Indodax, di beberapa ini ya platform ya. Nah saya mau nanya, kita bisa dapat harga lebih murah sepertiga itu koin siapa ya Pak ya? Developer. Kan kita langsung sama developernya Pak. Itu berapa ya Pak koinnya itu sebanyak apa gitu? Total koinnya itu 10 miliar Pak. Oke. Ya, itu ada kok di coin market cap semua apa segala macamnya. Ya. Jadi sekali lagi terakhir, mungkin waktu kita udah mepet, saya berharap teman-teman di sini bisa buka mata, jangan cuma dengar dari mulut saya, mulut Pak Winarko, mulut Pak Jimmy. Setelah ini kelar, silakan cek di YouTube, silakan cek di Google, silakan cek di Instagram, WhatsApp semua tentang VD, cari tahu sendiri karena bagaimanapun juga tugas kita di sini ada hanya memberikan peluang dan edukasi, ya. Kalau kalian misalnya benar-benar merasa klik bergabung dengan kita, ayo kita berjuang bareng menuju mimpi kita masing-masing. Seperti itu ya Pak Winarko. Pak, sorry Pak. Kalau nggak salah di sini kan ada pemilik bakso bujangan ya Pak ya? Di VD ada. Pemilik bakso bujangan di VD, dia buka kalau nggak salah di Malang atau di mana ya pokoknya dibuka ya? Surabaya. Habis itu dia buka lagi 5 cabang lagi, ternyata akhirnya kolaps. 2,5 tahun, bukannya untung, modal 5 miliar, mau dijual 2 miliar, sekarang nggak laku juga. Dia ikut DVD investor ya Pak? Enggak, dia investor plus leader. Jadi ikutnya bukan 1000-an Pak ya? Enggak. Kalau investor itu rata-rata nggak ada yang ikut 1000-an. Investor itu minimal V1, V2, V3, V4 ya. Ya. Jadi investor itu tidak ada yang 1000-an lah. Rata-rata namanya investor itu udah pasti dia buka toko yang banyak gitu ya. Nah ini Bu Agustin maksud saya contohnya adalah pemilik bakso bujangan. Beliau langsung V berapa gitu ya Pak ya? Betul. Dia dulu Koheri mulai itu dia kalau nggak salah start di V3, habis itu dia fight jalan dia lewat jaringan, sekarang dia sudah posisi V4, sudah mau V5 sebentar lagi. Seharinya berapa Pak dia? Kalau nggak salah sekarang itu dia seharinya sekitar 20-an ya kalau nggak salah ya. Oh. 60 ya? Oh 60 juta sekarang udah. 60 juta. Itu modal awal kalau nggak salah saya dengar 4M ya Pak pertama? Nggak nyampe. Dulu karena dia ini tipe kumpulan-kumpulan investor sebenarnya. Jadi bukan dia sendiri. Jadi dia itu bikin konsorsium, satu grup. Jadi misalnya ada isinya ada 5 orang, 10 orang. Patungan untuk mengejar ranking sebenarnya. Oke. Seperti itu. Ya. Ya. Teman-teman ada yang tanyakan lagi nggak? Oke. Ya, jadi kalau nggak ada yang tanya lagi, pesan saya yang tadi adalah
Ya Pak Herman. Oke, pesan saya terakhir. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Pesan saya terakhir, manfaatkanlah peluang informasi ini. Semoga kalian cocok, kita bisa bergabung dengan community VD Indonesia ya. Kita mencoba dunia baru, tapi dunia yang enak. Kerjaan kita hanya edukasi dan itu tidak dilakukan sendiri. Kita selalu main tim ya. Kita selalu main tim, kita selalu support tim kita. Yang penting tujuan kita satu, IPO. Seperti itu ya, Pak James. Oke, thank you. Thank you juga Pak Winarko, Bu Agustin. Thank you. Thank you Penjelasan semua. dari saya bisa membuka pikiran teman-teman bahwa ternyata peluang bisnis itu di dunia ini sangat banyak. Tinggal kalian yang menanggapi apakah kalian bisa berhasil di sini ya. Sekian dari saya ya. Thank you Pak. Terima kasih. Yuk. Nah, oke. Terima kasih. Teman-teman, thank you ya. Acara hari ini saya tutup ya, Bu Agustin. Ya, Kalau ada yang ditanyakan, bisa lewat Bu Agustin atau langsung ke saya. Ya. Oke, ya, makasih Pak. Terima kasih. Selamat malam Bu. semua. Selamat Selamat malam malam. semua. Thank you.